warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Pak Amar masuk di kelas kalian. Pak Amar ini mengambil data terkait dengan olahraga. Nah, jadi sebentar ada pertanyaannya, kalian jawab di kertasnya. Jangan lupa tuliskan namanya. Gimana, siap? Nah, jadi soalnya yang pertama, apakah kalian senang berolahraga? Nah, jawab. Pakai kertas, tulis di kertas. Yang kedua, olahraga apa yang kalian sukai? Nah, jawab. Yang ketiga, bersama siapa kalian ingin berolahraga? Ya. Dan yang keempat, bagaimana perasaan kalian? Apa yang ingin kalian lakukan pada saat berolahraga? Ya, begitu. Jadi sekarang siapkan kertasnya, tulis sebentar soalnya, kemudian jangan lupa tulis namanya. Dan kumpul kalau telah selesai. Baiklah, mana? Semangat! Selamat pagi. Kelas 4. Baiklah, Amar dulu jawabannya. Satu orang sebentar bawa di ruangan Amar. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 6. Luar biasa. Alhamdulillah. Minta izin waktunya dan aku sekalian adalah yang saya banggakan. Jadi Pak Amar di sini datang untuk mengambil data terkait dengan kesenangan kalian pada saat berolahraga. Jadi sebentar, tuliskan di kertasnya. Satu orang kumpul di Pak Amar, jangan lupa tulis namanya. Yang pertamanya, kalian jawab pertanyaannya, olahraga apa yang kalian sukai? Nah, jawab. Apakah kalian senang berolahraga? Yang kedua, jawab. Yang ketiga, bersama siapa kalian ingin berolahraga? Jawab. Yang keempat, apa yang ingin kalian lakukan pada saat berolahraga? Nah, jadi sebenarnya ada 4 soal. Kalian tulis jawabannya, kumpul di Pak Amar sebentar. Jangan lupa tulis namanya. Gimana, siap? Sekarang boleh dilakukan. Kemudian akan kumpul. Baiklah, terima kasih waktunya. Pak Amar akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu. Pak Amar ingin mengambil data dari anak-anak sekalian, bagaimana anak-anakku berolahraga, apa yang anak-anakku sukai dalam olahraga, dan apa yang ingin dilakukan bersama teman saat berolahraga. Jadi ada soal sebentar, anak-anakku tuliskan di kertasnya dan kita akan kumpul. Bagaimana, siap? Nah, sekarang tuliskan soal yang ada di papan tulis dan jawab dengan senang hati. Ya, bisa mulai. SDN Bresbonto Sapiri, Jaya, Jaya, yes. Kombel SDN Bresbonto Sapiri, yes. Tam ala jua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita kembali melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita di SD Impres Bonto Sapiri, di mana pada hari ini patut kita syukuri karena Tuhan memberi kita nikmat kesehatan
dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam suasana yang sejuk dan adem. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kombel kita yaitu adalah agendanya tentang rencana tindak lanjut berkisah bersama kita senang dan sehat ya. Seperti itu yang insya Allah sebentar akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Muhammad Syahrani SPD yang akan memberikan materi ini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad. Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pondok Sapiri yang selalu saya banggakan dan cintai, teman-teman guru dan tenaga pendidik SD Intres Pondok Sapiri. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita ini guna untuk melaksanakan kegiatan komunitas Madya kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan rencana tindak lanjut yang telah saya dapatkan di pendidikan PPKG PJOK Sulawesi Selatan, yang mana judul dari rencana tindak lanjut yang saya ambil ini adalah berkisah atau bersama kita senam sehat. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Bapak Ibu saya ingin mempresentasikan di mana di slide pertama ini ada latar belakang. Adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu setelah saya mengikuti kegiatan PPKG modul 1, modul 2 dan modul 3 ini ada rencana tindak lanjut yang harus saya lakukan di tempat saya mengabdi atau mengajar. Di mana di modul 1 ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di dalamnya pun terdapat submodul. Yang pertama, refleksi bagaimana menjadi seorang guru yang bukan cuma rutinitas seharian di mana datang mengajar, pulang, bukan seperti itu. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana menjadi guru yang reflektif, artinya memberikan pembelajaran yang membuat murid senang dan merasa nyaman di dalam pembelajaran itu. Yang kedua ada isu-isu sosial. Di sini saya mempelajari bagaimana adanya isu terkait dengan misalnya gender atau jenis kelamin antara siswa, di mana kita bisa memposisikan siswa itu untuk pembelajaran yang memang bisa untuk memberikan pembelajaran yang berpihak terhadap murid. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau landasan konseptual serta pengembangan kurikulum. Di modul 2, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk hadir di BBGP PJOK Sulsel atau Balai Besar Guru Penggerak di Sulawesi Selatan, di mana saya itu hari melakukan pendidikan selama 5 hari di Balai Besar Guru Penggerak bersama dengan guru-guru, alumni guru penggerak dan guru PJOK. Jadi itu rasa syukur yang tak terhingga karena dipertemukan kembali untuk belajar bersama. Di modul 3 kami diberikan pembelajaran yang memang bagaimana kita mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Bagaimana komunitas kita untuk bisa bergerak bersama, memberikan solusi-solusi terhadap pembelajaran, solusi-solusi terhadap masalah yang ada di sekolah, dan bagaimana kita untuk saling berbagi di sekolah sehingga memberikan sebuah masukan ataupun inovasi untuk pembelajaran di sekolah. Ya, dan di sini di tahap terakhir ini ada RTL atau rencana tindak lanjut, di mana nanti akan ada yang saya rencanakan. Mudah-mudahan komunitas belajar ini bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membentuk sebuah program yang mana berpusat kepada murid terkait dengan olahraga itu sendiri. Di mana di kesempatan ini saya mengambil senam, Pak. Artinya bagaimana kita bisa melakukan senam yang memang bertujuan kepada peserta didik dan warga sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini sama-sama kita akan lihat adalah meningkatkan kesadaran pentingnya berolahraga dan meningkatkan kebugaran warga sekolah dengan kegiatan bersama kita senam sehat, atau saya beri nama berkisah. Jadi akronim dari
program ini adalah berkisah bersama kita senam sehat. Dan seperti yang kita lihat sama-sama di atas, itu pun tujuan dari program yang akan kita kembangkan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, capaian yang diharapkan adalah yang pertama, kesadaran olahraga. Di sini kami mengajak guru-guru, tenaga pendidik maupun murid dan orang tua siswa untuk bagaimana mengetahui bahwa olahraga itu sangat penting. Bukan hanya datang bergerak dan pulang, tapi di sini bagaimana murid mengetahui manfaat olahraga itu bukan hanya di sekolah, tapi bagaimana nanti di kehidupan setelah murid-murid kita selesai di sekolah. Artinya dia bisa tahu, oh ternyata kalau kita mau sehat, hidup kita harus berolahraga. Kalau kita mau bugar, kita harus berolahraga. Dan begitu juga dengan kehidupannya, bagaimana juga mereka membantu orang tuanya dengan bisa menguatkan misalnya otot tangannya, otot kakinya, sehingga mampu untuk membantu orang tua misalnya di sawah, pergi ke pasar. Jadi semua itu termasuk dalam olahraga. Jadi bukan hanya tahu main voli, tahu main bola, bukan. Karena di sini bukan prestasi yang kita tuntut, tapi bagaimana kebermaknaan pendidikan olahraga itu mereka bisa ketahui dengan kesadaran olahraga. Seperti dengan program ini, yaitu berkisah. Selanjutnya adalah kebugaran warga sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu saya menjelaskan bahwa sebetulnya itu sehat belum tentu bugar. Karena banyak orang terkadang kita lihat sehat tapi dia kayak loyo-loyo begitu. Jadi itu bukan seperti itu. Tapi kalau sudah bugar berarti kita itu sudah sehat. Jadi di sini bagaimana kita membentuk murid-murid kita, warga sekolah, bahkan orang tua murid untuk bisa memang bugar dengan kegiatan program rutin, yaitu senam rutin. Selanjutnya capaian yang diharapkan adalah memasyarakatkan olahraga dengan senam bersama orang tua murid. Jadi insya Allah Bapak Ibu peserta Kombal, di sini saya ingin mengungkapkan bahwa nanti insya Allah kita akan mengundang orang tua untuk bagaimana sama-sama menyusun kegiatan atau program atau jenis latihan yang kita sepakati sehingga kita bisa bersama-sama melakukan senam itu sendiri. Yang terakhir, pola hidup sehat dengan kompetisi senam di olahraga. Jadi di sini juga saya menyampaikan bahwa insya Allah nanti ada kompetisi yang kami adakan jika Bapak Ibu setuju di akhir tahun semester. Mungkin seperti perlombaan senam antar kelas, yang mana akan didukung juga oleh sekolah, Kombel maupun orang tua murid. Jadi ini dari kesepakatan Bapak Ibu yang akan kita sepakati bersama-sama. Jadi Bapak Ibu di slide selanjutnya ada struktur program. Jadi ini masih rencana. Jadi di sini ada dari guru PJOKAS yang sendiri yang mengikuti pelatihan, ada komunitas belajar, kepala sekolah, orang tua dan murid. Jadi di sini pusatnya adalah bagaimana orientasi pembelajaran itu tetap berpihak kepada murid. Yang slide selanjutnya adalah penyusunan kegiatan di komunitas belajar ini. Jadi ini waktunya. Yang kedua adalah membuat program. Jadi nanti setelah ada pertemuan ini ada kembali pertemuan di mana kita akan membuat program latihan. Bagaimana murid melakukan latihan, bagaimana jenis latihannya dan waktu latihannya. Dan yang selanjutnya adalah latihan senam. Jadi setelah melakukan pertemuan, yang akan kita latih adalah murid. Bagaimana murid bisa mengetahui jenis senam serta latihan-latihan senam itu sendiri. Adapun skala program ini memiliki prioritas utama kepada murid kelas 4, 5, dan 6. Jadi ada skalanya Pak, itu kelas 4, 5, 6 yang berusia 10 sampai 12 tahun serta orang tua dan guru yang bisa bersedia terlibat untuk program ini. Adapun pengaturannya yaitu kegiatan berkisah dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi selama 1 tahun pelajaran. Kegiatan awal penyusunan dimulai dari tanggal 13 November 2023. Kegiatan dilaksanakan di ruang kelas atau halaman sekolah. Adapun identifikasinya yang berkolaborasi dalam program ini adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina komunitas belajar, sebagai fasilitator dan guru PAIS. Jadi di sini saya menyarankan untuk bagaimana kalau kita melibatkan guru PAIS atau guru agama sebagai materi dalam penanaman rasa syukur terhadap diri yang sehat. Jadi untuk itu Bapak Ibu kita lanjut. Adapun kapasitas sumber daya. Jadi saya melihat di sini ada banyak sumber daya di sekolah ini Pak. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ada murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua.
Untuk sumber daya fisik ada kelas, lapangan. Untuk lingkungan, bagaimana kenyamanan belajar murid, udara yang bersih, pohon yang indah, dan suasana yang kondusif. Untuk agama, kebiasaan berdoa sebelum dan setelah kegiatan, toleransi antar umat beragama. Untuk sosial, komunitas orang tua murid, dan politik adalah puskesmas. Rencana evaluasi di sini adalah menggunakan asesmen diagnostik. Jadi sebentar, insya Allah saya akan memberikan berupa Google Form bagaimana Bapak Ibu tertarik dengan senang. Yang kedua adalah proses asesmen berbasis kinerja. Jadi setelah nanti ada program latihan, saya akan buat berupa asesmen yang berbentuk kinerja. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari murid. Bahkan orang tua atau guru juga saya akan buatkan sehingga saya bisa menilai atau kita sama-sama bisa menilai bagaimana perkembangan pola gerak dasar murid, bagaimana perkembangan sikap murid, dan bagaimana tujuan kita bisa tercapai. Dan terakhir adalah kita harus selalu melakukan refleksi terkait dengan kegiatan. Adapun kemungkinan tantangan yang muncul adalah bagaimana mengatur waktu untuk sama-sama konsisten. Artinya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanatkan terkait dengan kegiatan program ini. Dan dengan adanya perhatian khusus terhadap komunitas, bagaimana menggerakkannya dan eksis dalam melakukan pertemuan di komunitas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan terkait dengan program ini. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Muhammad Syahari sendiri tentang bagaimana itu pola hidup sehat. Jadi mungkin ada rekan-rekan guru yang ingin memberikan tanggapan atau semacam pertanyaan kepada Bapak pemateri. Maka saya akan berikan waktu. Siapa yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad, silakan. Ya, saya. Oke, atas pertanyaan terima kasih. Dari awal sampai akhir penjelasan, mohon penjelasan apakah dilatih secara klasikal di lapangan atau per kelas atau per kelompok. Mohon penjelasan. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tadi Pak belum secara rinci saya jelaskan bagaimana, karena memang di pertemuan awal ini bagaimana pertama kita untuk sepakat terkait dengan program ini. Namun terkait dengan pertanyaan Bapak, adapun untuk kegiatannya nanti ini Pak, anak-anak dilibatkan dengan mengkreasikan senam yang memang mereka ingini, artinya masih kembali berpusat kepada murid. Jadi kita berikan pilihan suara kepada murid, senam apa yang ingin mereka lakukan, gerakan seperti apa yang mereka ingin lakukan, dan musik seperti apa yang mereka ingin. Di sini kami guru ini hanya bertindak sebagai fasilitator yang akan memberikan petunjuk-petunjuk bahwa kalau gerakan seperti ini langkah kakinya sekian, kalau gerakan seperti ini langkah kakinya sekian, dan setelah gerakan itu jadi secara utuh, insya Allah gerakan itu yang akan kita laksanakan rutin di sekolah ini dan akan kita lombakan di akhir semester nanti. Seperti itu Pak jawaban saudara saya. Ya, terima kasih. Artinya ini senamnya kreasi ya, Ya. kreasi. Meskipun saya kira ada seperti ada senam komputer itu Iya. Ini kreasi, berarti dari dulu yang kembangkan per kelas. Jadi nantinya apa dari situ dan temuan dari pendidikan. Ya, sudah kali pikir, mudah-mudahan kita semua bisa memahami itu. Utamanya 4 dan 6. Iya. Itu akan dibantu oleh Pak. Terima kasih. Ya, jadi di sini yang mungkin bisa terlibat nanti akan saya catat Pak, bagaimana pelibatannya, bagaimana jadwal kegiatan latihannya, bagaimana pertemuan dengan orang tua, dukungan dari orang tua, dukungan dari sekolah, sehingga kita akan kembali membuat jadwal yang memang murid bisa terlibat terkait dengan program ini. Artinya kegiatan ini Pak termasuk kegiatan kurikuler seperti P5 ini juga daripada jam pembelajaran, serta mungkin bisa dilakukan sesudah jam pelajaran. Di situ anak-anak bisa latihan terkait dengan apa yang telah kita sepakati bersama-sama. Mungkin Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak Muhammad terhadap
pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi di sini saya ingin memperjelas kembali Pak Ahmad mengenai kegiatan ini terkait yang diungkapkan tadi Bapak Kepala Sekolah bahwasanya apakah ini ada rencana khusus terhadap kegiatannya, apakah ditentukan senamnya atau bagaimana. Tapi Bapak tadi sudah menjelaskan. Yang ingin saya pertanyakan kembali, apakah kita mengambil satu senam yang dilombakan kepada seluruh siswa kelas di sini, kelas di sini, ataukah masing-masing per kelas, apakah masing-masing per kelas membuat kreasi tersendiri? Nah, seperti itu. Ini jadi pertanyaan saya, ataukah cuma satu senam, jenis senam yang dilombakan dan masing-masing setiap kelas? Seperti itu yang saya tanyakan. Ingin perjelas kembali, apakah cuma satu senam yang dilombakan kepada anak-anak, ataukah masing-masing per kelas membuat senam itu sendiri gerakannya? Seperti itu. Silakan. Jadi di sini terkait dengan jenis senamnya yang namanya kreasi nanti ada memang gerakan tertentu yang anak-anak buat jadi menjadi sebuah senam yang utuh dan akan ditampilkan di masing-masing kelasnya atau di senam nanti. Namun untuk yang senam tertentunya bisa kita sepakati bersama-sama lagi kembali yang mana yang akan kita lombakan. Tapi di sini terkait dengan kegiatan ini adalah adanya senam kreasi tersendiri. Jadi untuk lombanya nanti bisa mungkin kita sepakati kembali apakah kita melombakan yang senam kreasi atau kita senam tertentu yang kita ambil. Tapi di sini juga berkaitan dengan bagaimana pola gerak dasar anak-anak itu sendiri, karena setiap umur itu pasti berbeda perlakuannya, Pak. Mungkin seperti itu untuk jawaban saya. Jadi artinya kita kembali di kesepakatan bersama bagaimana jenis senam dan jenis latihannya. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan, kita akan adakan kembali pertemuan untuk membahas terkait dengan jenis latihan, jenis program, jenis gerakan dan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk program ini. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi mengenai kegiatan ini, mengenai lombanya, ya, kami sudah memahami. Tetapi yang ingin saya kembali pertanyakan, yaitu ini kan kegiatan kelas 4 5 6. Iya. Jadi bagaimana kelas 1 2 3? Apakah tidak ada juga tidak terlibat dalam kegiatan ini? Nah, jadi di sini Pak, sebelumnya saya juga belum menjelaskan model sport education. Jadi yang kami dapatkan di pendidikan PPKG PJOK itu ada yang namanya sport education model. Jadi bagaimana anak-anak bisa semua terlibat. Artinya ada yang menjadi juri, ada yang menjadi peserta, dan ada yang menjadi penonton. Oleh karenanya kan kita seperti ketahui bersama-sama tidak semua mempunyai potensi yang sama. Mungkin kelas 1, 2, dan 3 belum bisa untuk bergerak secara sistematis, namun bisa menjadi mungkin supporter atau membuat career tersendiri. Sama dengan kelas 4, mungkin ada yang bisa memang ikut peserta, tapi dia tidak bisa menjadi misalnya wasit atau juri. Dia bisa menjadi misalnya penyemarak ataukah scoring yang bisa memberikan panduan-panduan terhadap gerakan-gerakan yang pengingat. Jadi di sini kita semua libatkan bagaimana olahraga itu menjadi menyenangkan dan bermakna untuk pembelajaran dirinya, dan bisa mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu. Jadi di sini SEM sangat bagus, artinya kita libatkan semua, bukan guru yang terlibat langsung, tapi bagaimana suara kepemimpinan dan kepemilikan terhadap olahraga itu sendiri bisa dirasakan oleh murid. Jadi kita berikan kesempatan kepada murid seperti apa jenis kegiatannya, seperti apa latihannya, dan siapa yang ingin menjadi peserta, siapa yang ingin menjadi juri, siapa yang ingin menjadi penonton. Artinya kita bisa melibatkan seluruh murid untuk terlibat dalam kegiatan program ini. Mungkin seperti itu. Baik, jadi terima kasih atas penjelasannya. Tapi mungkin ada lagi dari rekan guru yang bisa memberikan semacam tanggapan atau saran atau berupa pertanyaan. Silakan. Iya, apalagi ini populer. Ya, sampai ke atasan menurut kawan. Populer dia kan sama. Bisa juga nanti kalau misalnya selesai ulangan, bisa di ulangan semester ini atau ulangan semester nanti.
Iya, bisa artinya ada namanya semi kejuaraannya. Iya. Bisa kita latih secara bertahap. Memang ini untuk nanti setelah semester kita ambil yang seminya dulu. Artinya bagaimana latihan-latihan yang kita solusi. Nanti di akhir semester atau yang kita sama-sama sepakati kita akan di kompetisinya. Bagaimana terkait dengan aturannya, beban, gerakannya dan sebagainya. Nah, maksudnya rupanya gerakan hampirnya orang di perlombaan itu sisa gerakan yang di ini, tapi maksudnya yang dinilai gerakan yang anak yang dinilai, tapi perlombaannya sama, cuma gerakan yang membedakan. Iya, jadi yang sama itu saja, semuanya sama, gerakannya yang membedakan. Maksudnya yang dinilai. Kan kalau macam-macam kelas 4 lain lombanya, kelas 5 lain lombanya kan. Jadi kita bagaimana caranya menilai? Misalnya, kalau saya lihat di sini, maksudnya bahwa di sini ada alas. Ya. Tempakan. Itu kan bikin juga itu seperti bergerak. Ini mereka satu jenis lomba mungkin nggak bisa karena ini kan kerasi. Itu dari keras. Iya. Bisa rasa seperti itu. Iya, artinya sebetulnya di sini tujuan utamanya bukan lombanya, bukan lombanya, tapi bagaimana murid bisa mengetahui bahwa olahraga ternyata itu bermakna atau penting untuk kehidupannya kelak. Jadi di sini lombanya hanya untuk pencapaian terakhirnya. Yang menjadi fokus utama bagaimana pola gerak murid itu bisa berkembang. Artinya dari gerak dasar dia bisa kembangkan, misalnya maju ke depan 3 langkah, kembali kombinasinya maju mundur ke belakang, ke samping kanan. Dari sini bagaimana bentuk kerjasamanya, kolaborasinya, mungkin seperti itu tujuan utamanya. Mirip-mirip saja itu. Ya. Kalau begitu, Kembangkan. itu juga bisa Satu itu. gerakan bisa dikembangkan. Artinya nanti bagaimana murid bisa memberikan suaranya terkait dengan apa yang mau dia lakukan, bagaimana dia mau lakukan, dan seperti apa yang mereka lakukan. Dan dengan dukungan dari sekolah dan orang tua. Dan di kelas karena kita punya tanggung jawab situ melewati sesuatu, mengembangkan karya apa gerakan itu. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bu Ani, ada pertanyaan Bu Ani? Tidak ada. Bu Mita, mungkin ada pertanyaan Bu Mita? Ya, itu dia saya mau tanyakan. Sebenarnya ini senam, apakah semua jumlah siswa dalam kelas ataukah ditentukan 10 orang kah, 5 orang kah, atau semua setiap kelas? Iya Bu, artinya di sini semakin banyak yang terlibat tentunya dengan penilaian yang lebih bagus juga. Jadi ini tergantung dari kesepakatan dan nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana kita sepakati bersama-sama bersama orang tua dan murid. Karena ini Bu, di awal pertemuan ini hanya ingin bagaimana program ini, apakah Bapak Ibu setuju atau kita ganti dengan program yang lain. Ya, ada juga. Jadi untuk masalah teknisnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Sudah tidak ada lagi minta-minta. Ya, itu juga sebenarnya. Mustas mungkin ada, jangan sampai begini, jangan sampai kegiatan olahraga ini terlaksana dengan sukses, maka keagamaan nggak bisa seperti ini. Keagamaan bisa juga seperti ini. Artinya olahraga ini menjadi acuan untuk seluruh mata mampir yang ada di sekolah. Jadi tadi sempat saya singgung untuk materi agama, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada guru agama untuk berkolaborasi dengan guru agama untuk memberikan materi terkait dengan bagaimana murid bisa mensyukuri bahwa sehat itu sangat penting. Bagaimana karunia Tuhan itu dengan kesehatan kita bisa jaga dengan baik. Jadi mungkin guru agama di sini khususnya bisa terlibat dengan kolaborasi ketika belajar dan program senam sehat ini. Siap. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi atau memberikan saran atau beberapa pertanyaan. Kalau memang sudah tidak ada, ya tentunya kita tiba di penghujung kegiatan kita ini. Namun perlu kita pahami di kegiatan ini adalah bagaimana siswa itu menjadikan sehat itu adalah sebagai kebutuhan, sehingga dia bisa memaknai seperti apalah itu sehat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kegiatan kita Komel pada hari ini
dapat berjalan dengan lancar. Dan ini yang paling kita ini semangat karena ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang mendukung sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti sekarang dan nanti sukses dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, insyaallah ada saya kirimkan sebentar link di grup, kita isi lewat Google Form terkait dengan kegiatan kita untuk program berkisah ini. Jadi jangan lupa diisi sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah melanjuti pertemuan kita kemarin terkait dengan program yang insyaallah akan kita lakukan, yaitu berkisah. Di pertemuan kali ini agenda kita yaitu melakukan penyusunan program latihan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini ada ibu bapak guru, bapak kepala sekolah dan murid-murid perwakilan kelas 456. Jadi sebentar Bapak Ibu kita akan menyusun program latihan yang akan kita lakukan selama 1 tahun pembelajaran terkait dengan program berkisah bersama kita senang sehat. Untuk kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan latihan. Jadi saya sebentar akan meminta kesepakatan kepada Bapak Ibu dan beberapa kita akan mulai latihan. Yang kedua adalah materi latihan yang akan kita lakukan. Di sini kita akan meminta seperti apa gerakan dalam senam itu yang akan kita latih. Yang ketiga adalah durasi atau waktu dalam kegiatan latihan. Dan yang keempat tujuan dari latihan itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menentukan pendapat atau mensepakati terkait dengan program latihan yang akan kita susun. Untuk yang pertama, kalau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian untuk tanggal latihan, atau kita ambil saja dengan tanggal atau sesuai dengan jadwal kegiatan kelima, jadwal kegiatan lain. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu, mungkin Pak Basir ada saran dari kegiatan latihannya setelah pembelajaran mungkin Pak, atau kita ambil hari lain untuk kegiatan latihannya Pak. Susah tadi. Jadi ini memang Pak kegiatannya kan populer, jadi di luar dari pembelajaran. Cuma ini yang bukan saya di sekolah di satu Pak. Biasanya pada Sabtu Pak. Nanti. Oh ya, saya bisa Sabtu Pak, kita Minggu untuk satu. rutin kan di satu. Iya Pak, untuk latihannya ini Pak selama 1 semester. Jadi untuk tanggalnya mungkin juga dari murid-muridku siap di hari Sabtu. Oh iya, jadi untuk latihannya nanti kita sampaikan kepada teman-teman. Kita buat di kelompok pelatihan terkait senam yang ingin kita lakukan. Ya, jadi latihannya setiap hari Sabtu. Kita bikin di kelompok di kelas siapa yang bersedia ikut. Ya, siapa yang ingin terlibat, yang ingin jadi supporter, yang ingin jadi mungkin tim penilai nanti untuk latihan yang ingin juga bisa menyediakan apa-apa yang perlu pada saat kita lakukan latihan. Ya, jadi kita tanya nanti teman-teman tadi kelas 4 kan, coba angkat tangan kelas 4. Nah, kita tanya juga kelas 4, teman-teman ke kelas 5 ya, sama kelas 6. Ya, jadi kita sampaikan nanti di kelas untuk latihannya hari Sabtu setiap minggu setelah pembelajaran di kelas, setelah ada izin dari Bapak Ibu guru. Ya. Selanjutnya adalah materi latihan. Jadi di sini saya Bapak Ibu menjelaskan ada materi latihan. Biasanya kalau senam ada kegiatan awal atau pemanasan, kegiatan permulaan untuk kegiatan senam itu sendiri. Jadi biasanya di sini jenis-jenis latihannya ringan-ringan kalau untuk permulaan, seperti misalnya gerakan tangan, kepala, maupun kaki.
Jadi mungkin bisa juga anak-anakku apa yang bisa ya kita utarakan untuk jenis latihannya. Latihan apa bisa kita lakukan? Marsya? Biasanya nak, kalau kita mau latihan dulu kalau senam kick, gerakan apa? Gerakan apa? Hah? Oh, gerakan tangan duluan ya. Jadi nanti kita untuk awalnya kita lakukan gerakan tangannya. Nah itu. Mungkin dari Randi apa nak kita? Kalau latihan untuk senam nanti. Gerakan apa? Kepala, tangan, kaki. Ya, kaki. Kalau masa tadi tangan, tangan di kaki, nah bisa digabungkan. Hitungannya mungkin bisa 2 kali 8. Nah, 2 kali 8 ganti lagi ya. Seperti biasa kalau kita latihan senam. Nah, tapi di sini anak sekalian kita kreasi sendiri senamnya, bikin sendiri sesuai dengan kesepakatan di kelas. Ya, kita bikin senam itu sesuai dengan pola gerak dasarnya, kemudian mengikuti iramanya. Jadi iramanya juga kita pilih sendiri. Nah, nanti kita bikin kelompok berapa orang satu kelompok. Nah, kemudian setelah sudah bagus gerakan nah, kita berjam di Bapak Ibu guru. Nanti ada yang awasi Ki. Misalnya di kelas 4 mungkin Pak Basir siap untuk melihat memantau gerakannya. Di kelas 5 ada kita Bita, di kelas 6 ada Ibu Nahria. Nanti kita lihat di semua latihan tak. Ya, jadi itu kesepakatan kita dulu. Selanjutnya untuk durasi waktu berapa menit? Mungkin ada saran Pak untuk durasi waktunya. Kalau saya Iya. Mungkin Bapak Ibu guru kelas mungkin seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan durasi waktu latihannya kita bisa kondisikan sesuai dengan kemampuan atau usahanya murid-murid kita. Adapun tujuan latihan di sini mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Tujuan latihannya tentunya bagaimana melihat perkembangan pola gerak dasar murid. Yang kedua, bagaimana kerjasamanya pada saat melakukan gerakan, melakukan latihan. Dan yang paling penting tentunya bagaimana karakter murid itu sendiri bisa berkembang dari misalnya kemarin kurang percaya diri. Nah, setelah mengikuti beberapa latihan, beberapa proses, murid-murid kita bisa percaya dengan kemampuan dirinya. Ya. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru. Ibu Watuleng, Mas. Tapi Ibu Watuleng siap untuk terlibat. Mungkin bagian konsumsi atau supporter, ya. Siap. Siap. Iya. masuk ke sekolah sudah gerak itu Ya, Pak. dia begini Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita tuh. Mungkin anak-anak sekalian ada pertanyaan terkait dengan kegiatan program ini, program senam. Mungkin mau ditanyakan nanti seragamnya, musiknya. Ya, apa Nopi? Coba. Ya. Musiknya mana ditanyakan? dia pakainya pada saat Sabtu apa Oh ya, masalah pakaiannya ya itu kalau kita olahraga pasti juga pakaiannya olahraga, bisa pakai baju olahraga, ya. Jadi pakaian olahraga ini atau mungkin bawa ke baju kaos, karena kalau baju pramuka dipakai kalau di Sabtu ya pasti panas ki, pasti juga kotor. Jadi pakaian olahraga masih. Ya. Apa lagi nak? Ini bisa apa? Ditanyakan. Aldi, bisa Aldi. Jumlahnya anda jadi tanyakan jumlah orangnya berapa satu kelompok? Ya. Oh iya, jadi untuk jumlahnya nanti satu kelompok tidak terbatas Ji. Nah, bisa juga nanti
satu kelas Ki mau ikut boleh, karena yang dinilai bukan dibilang berapa banyaknya, tapi bagaimana kekompakannya, bagaimana kerjasama tadi situ di. Nah, jadi kita yang ngatur Ki. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus Ki, karena pasti lebih ramai dilihat, lebih kompak dilihat. Seperti itu nak. Ada lagi? Aidin. Banyak ditanyakan Aidin. Musiknya. Musiknya bebas, tapi harus sesuai dengan norma yang ada. Artinya bukan bilang DJ, bukan kayak barat apa deh, tapi sesuai dengan ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang dimaklumi. Kita mami atur yang mana bagus. Jadi, kalau bisa yang tanpa lirik. Ada lagi? Ada nih? Ya, jadi baiklah Bapak Ibu. Oh ya, ada dari silakan Pak. Bahwasanya jadi yang membuat kreasi sendiri artinya membuat gerakan, artinya kreasi sendiri kita, artinya berkelas. Jadi bukan dari pamar ya sebenarnya. Iya. Jadi anakku semua kita sendiri yang membuat gerakan, bukan dari pamar. Cuma sebentar seperti ini saya gerakan sebentar pamar, ini mesti saya gunakan. Iya. Seperti itu. Kemudian mungkin saya bisa sarankan jangan dibatasi di dalam satu kelompok. Karena kapan dibatasi berarti ada siswa yang tidak terlibat. Kapan tidak terlibat berarti dia kita ikut di dalam kegiatan senam ini. Jadi semua harus ikut, tidak ada tanpa kecuali harus ikut. Dan apa yang mau dibuat, apa yang mau dibikin itu yang tidak ikut, harus ikut. Jadi persoalan gerakannya dijelaskan oleh Pak Ahmad tadi dari kita di masing-masing kelas. Jadi tidak mesti sama dalam kelas 4, 5, 6 sama. 4 bisa lain juga mesti gerakannya, kelas 5 lain juga dan 6 lain juga, seperti itu barangkali Pak Ahmad. Iya. Jadi nanti kalau nanti jadi tidak perlu lagi Pak bagaimana gerakannya Pak. Jadi kita sendiri mungkin kita terinspirasi dari YouTube, kalau melihat contoh dari YouTube seperti itu. Tapi ingat yang dibilang tadi Pak Ahmad, jangan sembarang diambil. Ya tentunya kita melihat dari kaidah-kaidah norma ya, tidak seperti ya DJ itu yang gerakan yang santun lah seperti itu. Mungkin seperti itu barangkali Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Jadi seperti itu yang dikatakan Pak Basir, benar sekali. Jadi sesuai dengan kreasi tadi di kelas tak. Jadi di sini mau dilihat bagaimana kekompakan tak dalam kelas tak. Jadi di sini harus kita terlibat, tapi bukan berarti harus semua jadi peserta. Karena pasti ada semua di kelebihannya teman-teman. Tak mungkin dia pintar menggambar, bisa juga begitu nanti. Nah, pasang gambarnya sebagai supporternya. Bisa juga mungkin nanti sebagai pembuat skor atau melihat gerakan-gerakan yang mana salah, mungkin seperti itu. Nanti bisa tanya kita mantap. Jadi, apa kita dimaui masuk di mana Ki? Kita apa kita suka, yang mana kita di. Jadi itu yang namanya dilibatkan ditanya Ki dulu. Jadi di sini yang datang mungkin bisa menjadi kaptennya kalau dalam sepak bola. Kalau dalam senam ya ada yang tim jadi sebentar kalau masuk di kelas kita yang teman-teman nanti ada kegiatan seperti ini. Ini nanti masuk juga di pembelajaran karena Pak Amar akan ambil nilai dalam gerakan tak. Kemudian nanti bagus ke senamnya ini nilainya segini. Jadi bukan cuma itu lombanya yang paling utama, tapi bagaimana gerakan tak sama karakter tak di sini anak. Jadi itu seperti itu mungkin sudah tidak ada lagi dari anak-anakku sekalian, dari Bapak Ibu guru. Oke, coba itu Marsa, apa ya? Kapan mulai? Ya, jadi mulainya itu sudah mulai maju sekarang. Nah, pada saat diundang maju di sini sudah mulai maju, jadi bisa kita sampaikan. Insya Allah Sabtu besok bisa maki latihan, ya. Karena nanti pada saat proses latihan diambil nilai evaluasi Marsa. Bagus kerjasamanya, melakukan semua apa-apa terkait dengan ini kegiatan. Jadi selanjutnya nanti di akhir baru diadakan lombanya akhir semester.
Jadi ini berproses lama ya. Kayak kita bikin sebuah rencana, nanti tujuan akhirnya dilakukan. Jadi seperti itu. Masih ada? Ini yang perlu juga apa keseragaman ya, kita yang atur bisa mungkin nanti sama Bapak Ibu guru tak. Nah, seperti itu. Masih ada? Apa? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Enis? Udah juga? Ya, jadi mungkin itu disampaikan sebentar sama teman tak, kolaborasi kapan kita latihan, ya selesai tadi dengan jadwal kak. Anda bilang Bapak Kepala Sekolah, setelah pembelajaran, di luar dari pembelajaran kita lakukan latihannya. Jadi untuk waktunya dikondisikan, gerakannya dikreasikan, namun sesuai dengan norma dan sopan santun. Ya. Nah, nanti untuk info lebih lanjutnya, saya sebar nanti di grup WA. Mungkin sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan kita kali ini, mungkin saya alhamdulillah pertemuan kita berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita usahakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk Komunitas Belajar Tamala Jua, Bapak Ibu Guru SDN Presbyterian Sapiri, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.